Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salikin, 2 pekan yang lalu kami mengisi kajian di Angkatan Laut Perak. Ketika praktek, setelah sujud, ada relawan, kemudian duduk. Tiba-tiba daya Rasulullah itu turun. Langsung jamaah itu saya ajak berdoa. Merinding, bergetar. Ternyata relawan ini 1 pekan berikutnya akan berangkat umroh. Nyetrum gak kira-kira? Sebelumnya saya katakan, biasanya saya kalau manggil relawan itu bukan sembarangan. Pasti orang yang terpilih. Yang pada waktu itu siapa yang mau jadi relawan, monggo silakan maju. Gak ada yang mau. Kemudian, ini kalau tidak salah namanya Indra. Kamu Indra maju. Beliaunya ini mau umroh, dayanya itu sudah turun. Ya Allah. Dan karena sebelum acara saya sudah merencanakan nanti saya ajak untuk sholawat. Tiba-tiba kepala komandannya itu minta request, tolong Ustadz nanti diawali dengan sholawat. Loh kok nyambung? Sekalian saya tambah, gimana kalau makhlul qiyam sebentar saja. Kenapa saya kasih embel-embel sebentar saja? Karena makhlul qiyam biasanya ternyata itu yang menjadikan pintu langit terbuka. Mari, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan ruh kami dengan ruh Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa dibuka dalam buku Sholawat Simtud Duror yang ditulis oleh Habib Ali Assegaf. Beliau menyatakan seperti ini. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Semoga dengan sholawat sambungnya ruhnya orang yang bersolawat dengan ruh Rasulullah. Semoga tersambung. Kalau tersambung, merinding, bergetar, dan bercucuran air mata. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Setelah tersambung, fayambasitu fi qalbihi nuri sirri ta'alluqihi bi wa hubbihi. Maka menjadi luas cahaya rahasia ikatan dengannya dan kecintaannya dalam hatinya. Jadi ketika sholawat kita nyambung, dada ini terasa lapang luas, dipenuhi dengan cahaya, dan semakin kuat cintanya dengan Rasul. Ini menjawab pertanyaan,
Kemarin ada jamaah yang tanya, bagaimana saya bisa mencintai Rasulullah sedangkan tidak pernah ketemu atau tidak pernah melihat. Caranya, sholawatlah yang sir cinta, sabar, ikhlas, ridho, cinta. Kalau ada setrumannya, maka nanti akan muncul benih-benih cinta Rasulullah. Dengan ditandai semakin cinta Al-Quran, cinta hadis, cinta orang-orang yang dicintai Rasul, membenci orang yang dibenci Rasul, semakin komitmen. Wa yuktabu biha bi inayatillahi fi hizbihi. Dan semoga dicatat sebagai umatnya Rasulullah. Yang kemarin sempat saya share videonya Gus Baha. Beliau dawuh, saya paling tidak senang dengan sholawat yang berlebihan. Sholawat yang tendensinya karena duniawi. Justru sholawat yang inti adalah sholawat semakin cinta dengan Rasul dan diakui sebagai umatnya. Itu lebih penting. Insya Allah ketika mengutamakan ini, dunia itu ngikut. Penting mana sholawat mendapat cintanya Rasul dengan mendapatkan uang? Dulu potongan ini. Ustaz, podo pentingi. Iya ngerti. Tapi mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Utamakanlah cinta Rasul dan diakui sebagai umatnya. Utamakanlah alam nasroh laka sodrok. Biasakan cinta membaca surat Al-Insyirah, karena surat itu menceritakan Rasulullah. Wa rafa'na laka zikrak, bahwa namanya Rasulullah itu selalu bersanding dengan Allah pada 4 tempat: azan, iqamah, tasahud, khutbah. Dengan menyebut nama Muhammad, dengan menyebut nama Sayyidina Muhammad, maka nama kita akan kecipratan bau harumnya. Maka nama kita akan terangkat juga. Pak Fauzi silakan ngawal kiai, disebut Ustadz. Ustadz itu. Padahal itu driver supir, disebut Ustadz, dan mulai ber-KTCJ. Pengaruh gak kira-kira? Ketika sholawat kita bersanding dengan Rasulullah, maka bau harum. Dan diantaranya nanti dalam kehidupan kita diangkat oleh Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Dan dengan bersolawat, insya Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Segala yang menjadi kesulitan kita dimudahkan Allah. Yakin syafaat Rasulullah? Yakin. Ya. Baik, sekarang kita mengkaji. Bismillahirrahmanirrahim, melamun dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Al-Maun ayat 4 sampai 5. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka kecelakaan bagi orang yang sholat melamun. Disuruh sholat itu agar ingat kepadaku Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat. Sholat itu adalah media mengingatku. Mengingatku, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni,
sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah? Wa aqimis sholata, dirikanlah sholat. Disuruh sholat lidzikri, untuk mengingatku. Siapa yang bisa jawab pinter? Akunya diulangi berapa kali ini? Ayo. Innani, sesungguhnya aku. Anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Lidzikri berapa? 5. Saya mikir, kenapa kok sampai 5 kali ya? Ternyata ketika sholat itu ingat Allah tok. Bisa dianalogkan ketika bersama kekasih, kekasih itu hanya kepingin diingat, hanya ingat aku. Setuju perempuan? Si banter. Setuju? Kalau ingat yang lainnya cemburu enggak? Cemburu. Allah juga cemburu? Sampean kok nemen? Kok fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim? Gimana wanita itu kalau cemburu? Ditinggalkan. Betul. Sing bater. Ditinggalkan. Kalau Allah tidak direken di dalam sholat, maka Allah tinggalkan. Akhirnya sholatnya kosong, doa melamun, doanya kosong, zikir melamun, ngantuk tertidur, produksi iler. Saya ulang-ulang. Jadi jangan alasan manusiawi ketika sholat melamun, tapi syaitoni. Perang kita itu perang melamun, bukan perang melawan orang Israel atau orang kafir. Perang kita itu lamunan-lamunan. Siapa yang menghadap kepada Allah tapi melamun, Allah katakan kal an'am, seperti binatang ternak. Lihat Al-Qur'annya atau lihat slide. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh benar-benar kami lemparkan atau kami jadikan isi neraka jahanam katsiran, katsiran itu banyak, mayoritas, minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Siapa yang manusia dikategorikan masuk neraka jahanam? Ada 3. Lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tidak untuk merasakan dan memahami. Punya hati tapi tidak mampu memahami. Punya hati tapi tidak digunakan untuk tadabbur, merenung. Ana wonge atau ibu-ibu nyebut gak punya perasaan itu. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Bisa dicatat yang pertama ya. Orang yang tidak punya perasaan, orang yang tidak berusaha memahami, orang yang tidak berusaha merenung, berpikir. Santai aja Ustaz, gak usah bersusah payah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata tidak digunakan untuk melihat tentang kebesaran ciptaan Allah. Punya mata tidak digunakan untuk melihat membaca Al-Quran. Buka Al-Quran, Pak Toto, mermelek, buka HP, lihat Ustadz kembar, nonton TV. Tapi kalau jadi mata-mata kok melek karena dibayar. Walahum adzanu la yasma'una biha, punya telinga tidak digunakan untuk
mendengarkan ayat-ayat Allah, nyanyian dan lain sebagainya. Ibu, ghibah, menggunjing, ya. 3 orang ini menjadi penghuni neraka jahanam. Punya hati, tidak mampu memahami, merasakan. Punya mata, tidak mampu untuk melihat. Punya telinga, tidak mampu mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah lalai. Perhatikan, di sini ghafilun, di sini tadi sahun. Sahun, sahun lalai, ghafilun itu lalai. Lalai, melamun. Orang yang melamun, lihat. Orang itu kalau melamun, melihat tapi tidak melihat. Nih, orang yang asik seperti ini silakan panggil, mendengar tapi tidak mendengar. Betul? Ya. Lihat ini. Orang yang nonton bola asik enggak? Silakan panggil, terdengar enggak? Betul. Ini silakan panggil, terdengar enggak? Karena dia fokus. Dia fokus pada sesuatu, mendengar tapi tidak mendengar. Nah, melamun di antara kita itu jaraknya, jauhnya itu punya dimensi beda-beda. Ngomong. Badannya itu sholat, badannya zikir. Tapi jiwanya itu melamun kemana-mana. Dibiasakan apa dirubah? Kita ini minal jinnati wan nas apa kal an'am. Tentukan pilihanmu. Maunya kita kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tolong ketika kita sholat, zikir, baca Al-Quran itu membentuk, mengembalikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Bu, sholat yang benar, zikir yang benar, ibadah yang benar, itu menjadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Kita ini sering dibentuk minasyaitonir rajim. Sampai pada tingkatan ibadah dia masuk menggoda kita, gak popo sholat tapi jerone gak sholat. Tidak apa-apa si fulan itu zikir tapi dalamnya tidak zikir. Ngerinya gak apa-apa badannya muslim tapi jerone kafir. Ngeri gak kira-kira? Ini yang dikatakan Rasulullah, ya'ti alan nasi zamanun, akan datang suatu masa yusalluna, mereka sholat, wala yusalluna, pada hakikatnya mereka tidak sholat. Mereka zikir tapi tidak zikir. Ini muslimah tapi setan yang berjilbab. Bu, mau dikatakan seperti itu? Hah? KTP-nya muslim, wongi setan. Berarti nanti yang masuk surga KTP. Lihat ini, fisiknya manusia tapi jiwanya kal an'am. Jangan tersinggung loh ya. Fisiknya manusia, fisiknya sholat, tapi jiwanya itu binatang. Kenapa dikatakan binatang ternak? Al-dablek wal dableku wal ngeyelu. Gimana mendengar? Ya, sami'na wa ta'na atau sami'na wa asoina. Lebih mengerucut lagi Pak Yogul sama Mas Bri.
Jadi ketika sholat itu mengerahkan potensi hati, mata, telinga. Saya ulangi, ketika kita sholat, zikir, kerahkan 3 potensi ini semaksimal mungkin untuk menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau punya hati, manfaatkan. Ini punya hati semua enggak? Hah? Disindir bolak-balik enggak melek-melek, ya enggak punya hati juga. Punya hati? Hati itu potensinya merasakan, memahami. Ada suami yang tidak punya perasaan? Ada. Kapan? Kalau ada yang lain selain diriku. Gak punya perasaan. Setuju? Istri juga sama, gak ingat suaminya kalau ada yang lain selain diriku. Perhatikan. Hamba tidak punya perasaan kepada Allah karena banyak yang lain selain innani anallah. Logis? Tertampar kita? Hah? Pertama, sholat ditinggal sama Allah. Kalau semakin parah hubungan putus dengan Allah. Karena hatinya itu banyak selain Allah. Jadi yang sholat yang nyambung itu jeruane. Saya umpamakan seperti kabel. Kabel itu yang nyambung dalamnya, tembaga atau serabutnya. Lampu itu enggak ada manfaatnya kalau dalamnya tidak ada setruman PLN. Jadi tolong hati ini adalah kalau boleh saya ibaratkan seperti saklar. Cetekane nang kono. Paham Bu? Paham? Bisa gak nyambung dengan santai? Gak bisa, wong setan itu berusaha untuk menghalang-halangi kok. Dari depan, belakang, atas dan bawah. Perang kita di situ. Usahakan senyambung-nyambungnya. Kalau kita berusaha, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, ketika kamu bersungguh-sungguh nyambung kepadaku, maka aku sambung, aku temui. Kayaknya ustadznya ini kurang semangat. Apa jamaahnya yang kurang semangat? Ya Allah. Betul dawuhnya Mbah Hasim itu. Allahumma aikid qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatihimil amik. Ya Allah, bangkitkan hati para ulama, orang muslim dari tidur kelalaian panjang. Nah ini lagi viral ini, MLB, muktamar luar biasa. Satu mengatakan benar, satu mengatakan benar. Quick count, satu klaim aku yang menang, dia yang menang. Jadi sing ngitung iki sopo aku. Akhirnya saya sadar, alaihi sallahu biahkamil. Pak Toto gunakan hitungan apa? Kalkulator rusak. Itu loh kalau hitung-hitungan manusia, itu relatif enggak? Dia mengatakan menang, ini juga mengatakan menang. Ini sholawat asgil, ini sholawat asgil. Jadi no langit itu perang. Malaikatnya bingung, sama-sama asgilnya. Betul nggak kira-kira? Itulah manusia. Kalau lama-kelamaan bukan manusia, binatang. Kalau lama-lama binatang, syaitonir rajim. Jangan sampai kita ini casingnya manusia, tapi jiwanya itu setan. Ya, jadi ahli neraka di dunia itu sudah terlihat. Ahli surga di dunia itu sudah terlihat dari karakternya, itu sudah terlihat. Sumum
bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Kalau tuli, bisu dan buta tidak bisa kembali. Bisa diartikan tidak bisa kembali ke rumah di dunia atau tidak bisa husnul khotimah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyambung kepada ini Pak Nurikan, faman kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang sekarang di dunia buta, enggak kenal Allah, wa huwa fil akhirati a'ma, maka nanti di akhirat akan lebih buta, wa adallu sabila, bahkan tersesat jalannya. Logika simpelnya seperti ini. Di dunia saja, khususnya di sholat Bu Anis, gak kenal Gusti Allah. Di sholat gak kenal Gusti Allah, apalagi di dalam kehidupan tambah gak kenal Gusti Allah. Kalau sudah kena gemerlapnya dunia, nanti ketika mati tambah gak kenal Allah, nanti ketika di alam barzah atau di akhirat gak kenal Allah. Jadi kenalan dengan Allah itu mulai sekarang. Dengan apa? Dengan asma, menghafal asmaul husna, sifat wajib dan mustahil jaiz, kemudian af'al, perbuatan qada dan qadar, kemudian zat. Ya. Jadi sholat, dzikir itu media connecting dengan Allah, media kenalan dengan Allah, ta'aruf. Semoga ta'aruf kita diterima. Kalau diterima setiap sholat, lama-lama tambah kenal, tak kenal maka tak cinta, tambah cinta, tambah cinta. Saya pesan kepada Bu Anis, grup Banjari Khairul Bariyah, itu ketika sholawat itu kenalan dengan Rasul, semakin kenal. Kajian hadis semakin kenal dengan Rasul, membaca Al-Quran semakin kenal dengan Rasul. Jangan santai ya, sumum bukmun umyun. Ya, orang itu kalau misalnya gini, si fulan itu buta, si fulan itu buta misalnya. Tapi kalau dia itu bisa mendengar, bisa dituntun dengan suara. Setuju? Setuju ya? Oke. Panjenengan ketika malam hari ada orang teriak minta tolong, petunjuknya menggunakan apa? Telinga. Panjenengan itu mencari bangkai di mana tempatnya, petunjuknya pakai apa? Hidung. Karena pada waktu itu mata belum bisa melihat hidung ini. Paham? Ketika mencari korban bencana, kadang pakai suara, ya, kadang pakai hidung, kadang pakai mata. Ya Allah, semoga paham. Sing ngantuk dijamin gak paham. Wong gak ketok ustadz kok. Pak Fauzi, bagi orang yang pilek itu tidak bisa, dia tidak akan bisa menemukan petunjuk busuk dan wangi. Pelan-pelan, ya. Bagi orang yang tuli, tidak mampu menangkap petunjuk suara merdu dan serak. Bagi orang yang buta, tidak akan mampu melihat petunjuk bahwa itu warnanya bagus dan tidak bagus. Ngeri loh kalau sudah sumung bukmun umyun, itu ngeri. Ada salah satu aja bisa jadi petunjuk ini. Ya. Ya Allah, saya kemarin dipahamkan saudara kita yang bisu. Pak Toto, kalau yang diterima Allah dan Rasul itu suaranya enak, saya kasihan saudara kita yang suaranya tidak enak, terutama bisu.
Coba bacanya seperti apa itu coba? Hah? Orang bisu itu bisa jatuh cinta enggak? Ngawur bisa. Oh punya hati kok. Kita pernah kajian di Masjid Salahuddin itu. Ada saudara kita yang apa ya namanya? Disabilitas apa ya? Itu ada 5 pasang suami istri, itu bisu. Saya lihat itu, mesra banget. Saya iri. Bahasanya ya Allah. Ya Allah. Kalau ini tambah teman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Sering kita baca, tapi kita menjadi terdakwa. Allah telah mengunci hati, telinga dan mata. Ya. Kalau 3 ini sudah terkunci, ghisyawatun, tutupan rapat. Ya. Dan kalau sudah tertutup rapat, itu merupakan siksaan yang luar biasa. Coba, mata buta, jangankan buta. Kita yang biasanya kepanasan kebyur-kebyur ini loh. Biasanya melihat dengan terang, kemudian kebyur-kebyur, tersisa enggak? Terutama ketika vertigo. Ini normal bisa mendengar, tiba-tiba kemasukan semut dan dia nyokot di dalam. Sakit enggak itu? Ada saudara kita yang cotton bud ketinggalan, sampai ke dokter THT, akhirnya disemprot, dari sini tembus ke sini. Seperti kami, biasanya suaranya itu merdu, kemudian serak dan batuk, tersiksa enggak? Jadi enggak pernah merasakan suara hilang itu apa? Iya, karena sejak dulu suaranya enggak enak. Dia itu berprofesi sebagai vokal, kemudian pilek atau hilang, tersiksa enggak? Tersiksa. Itu walahum azabun azim. Jangan dikunci hatiku, jangan ditulikan telingaku, jangan dibuta mataku. Untuk menghadapi ini, silakan baca doa ruku sujud yang betul-betul sempurna. Khosya'alaka sam'i wa basori, aku khusukkan telinga dan mataku. Saya sisipkan, buka tutupan-tutupannya yang saya tidak tahu ya Allah. Khosya'alaka sam'i wa basori. Sering ditutup oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Nyanyian-nyanyian setan yang dulu mulai balik sampai sekarang rekaman-rekaman yang tidak syar'i. Paham maksudnya? Kemudian kalau mata, penglihatan-penglihatan yang tidak syar'i, naudzubillah, di YouTube, di ini, itu yang menjadi penghalang. Paham maksudnya itu? Tutupan-tutupan kemaksiatan itu enggak kelihatan, tapi menutup. Bu, ini pengalaman saya. Diundang pesta mantenan di hotel. Ustadz, makan dulu, Ustadz, makan dulu. UPD, saya ambil buah, ono plastik, Masya Allah. Saking tipisnya gak ketok, Bu. Loh, bener ini saya, loh, itu loh. Saking tipisnya. Sebentar, paham istilah selaput? Tukang itu kalau masang kaca, saking bersihnya dikasih apa itu? Biar nggak natap, bro. Paham maksudnya? Paham? Ada dinding yang tidak kelihatan tapi misah. Apa? Air dan minyak. Air dan daun talas, air dan daun pepaya. Itu ada selaput itu.
Depan itu ada bunga yang ungu itu loh. Ya, itu juga kalis itu. Zikir kita sering kalis. Apa kalis itu? Gak meresap, gak basah. Ada dinding, ada selaput itu. Itu yang bisa membuka hanya Allah. Contoh yang paling nyata, anak bayi itu bisa melihat dan mendengar rahasia Allah itu. Ibu nih ngomong doa, lo wis iso ndelok, halo. Lo sudah bisa mendengar, betul nggak? Itu usia kapan, bulan apa, hari apa tahu nggak? Rahasia itu. Apa ada saudara kita punya telinga sempurna tapi tidak bisa mendengar? Ada. Ada itu. Jadi belum menjamin punya telinga sempurna, punya mata sempurna. Bisa mendengar atau bisa melihat. Santri kita ya Bu Adi ya, saya nggak nyebut nama. Itu matanya sempurna tapi nggak bisa melihat. Makanya betul dalam surat Yasin itu. Ya, dalam surat Yasin, walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Kalau aku berkehendak menghapuskan pandanganmu, maka kamu tidak melihat. Siapa itu? Jenengan pernah blank enggak? Blank. Ngomong lah wong ahli blank, pada blank. Belum. Besok maksasa blank itu. Wes gini aja, jenengan silakan sumbar, sok tahu alamatnya, gitu aja. Biar tahu Tuhan itu ada. Biar tahu Allah itu ada. Tapi jangan coba-coba kalau di tanah suci tambah nemen sampean. Kalau di tanah air kakean banjir mungkin Allah ya roto anu. Tapi kalau di tanah suci kayak keretak kena sudah disambar malaikat itu. Manusia itu kan cenderung bisa sedikit aja kan sombong kan. Akhirnya di blank dengan stroke, ayo ngomong katanya otakmu bisa mengingat, paksakan ingat. Kita lupa sendiri nggak bisa, ingat sendiri nggak bisa. Silakan ngomong bisa. Jangan coba-coba, nanti kalau Allah ngasih pelajaran, ketika jenengan lupa itu loh, sampai hari ini lupa kan nggak ingat sih. Sampai aku nggak setuju sih. Sampai hari ini lupa itu nggak ingat. Setuju nggak? Jenengan kayaknya masih di alam gaib ini. Loadingnya agak lama ini. Sampai hari ini lupa itu enggak. Nah, ketika lupa diingat-ingat itu enggak bisa. Setuju? Tapi ketika ingat, rindu, cinta kepada seseorang kena pelet dan melet-melet, itu dilupakan enggak bisa. Betul. Jenengan pernah enggak rindu berat? Rindu berat itu seakan-akan wajahnya yang bersangkutan itu terbayang-bayang. Walaupun terbayang-bayang loh, koncone iku ngerjain, ya gak iso. Dia kan terbayang-bayang istrinya, anaknya diginikan. Bisa tertutup enggak? Enggak. Sudah paham? Ini ilmu tingkat tinggi loh ya. Ilmu ngelamun maksudnya tingkat tinggi ngelamun nih. Betul enggak ya? Coba. Nganti cari ngantuk, kembali kepada orbit itu. Ya Allah, akhirnya kita bersandar kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Ngeri ketika di depan ada dinding, di belakang ada dinding, maka tidak terlihat. Istrinya itu di depan, suaminya di depan, itu kalau Allah menutup, dicari-cari gak ketemu. Ini pengalaman saya mau berangkat marah, cari kunci sambil marah. Itu di atas meja tak ginikan.
Gak ada, gak tersentuh belas. Tapi ketika pas tenang, loh, ya Allah, tak gini kan. Kalau jenengan kan tingkatan wali gak pernah marah, cuma marah-marah. Marah tergesa-gesa, sandal kuali lo gak sadar. Terutama ibu-ibu, jilbaban kuali lo. Sering? Ya Allah, pernah itu. Sesuatu kalau sudah tergesa-gesa, itu barangnya ada, bisa nggak tersentuh. Melihat tapi tidak terlihat. Dulu ketika pandemi, nggak tahu itu di Bogor, mudik, boncengan sama istrinya, tertinggal di Bogor, itu nggak ngerti itu. Akhirnya sama polisi ditanya, kok bisa terjadi? Apa jawabnya? Saya sendiri aja agak habis pikir. Kalau mobil lumrah kan, mungkin keluar di pom gitu kan. Ini sepeda motor itu loh. Mbok ya sebelumnya kan ya apa wis siap kan gitu kan. Yang melihat itu aneh, jangan aku yang melakukan. Yang terjadi itu juga aneh, kok bisa terjadi seperti ini? Iya, kalau Allah berkehendak seperti itu. Seperti itu. Jadi ketika kita sholat, dzikir, sholawat, lihat saya, Allah dan Rasul itu tidak kemana-mana. Tapi pikiranmu yang kemana-mana. Fa inni qarib. Aku itu sangat dekat. Lebih dekat daripada orang teher. Ini anallah. Itu kalau boleh saya bahasakan, kalau sudah hati dibuka dari dinding-dinding tadi, dari selaput atau plastik tadi, aku nok gini, nah, ya Allah. Kalau Allah sudah seperti itu, anta budallah ka'annaka tarah, beribadahnya itu seakan-akan melihat Allah. Kalau Allah itu sudah membuka, ya muqallibal, dalilnya sudah jelas. Sujud adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah. Visi dan misi ketika sujud mendekati Allah. Ketika mendekati Allah dengan rendah hati taubatan nasuha, sambil minta dinding hati, telinga, mata dibuka. Banyak orang sujud, ya enggak minta, enggak rumongso dosa, ya enggak rumongso pengen ketemu Gusti Allah. Jari Gusti Allah, sujudmu iku niate apa? Wis Gusti, wis pokoknya sujud. Innamal a'malu binniyat. Sujudnya sama, tapi jeruane muatannya itu beda. Lebih umum lagi. Mulai takbir sampai salam, kamu iku lapo kata Gusti Allah. Harus punya visi dan misi. Mulaku rabbihim, berjalan menjumpai Allah dengan ya ayyuhal insanu innaka kadihun, dengan berusaha memerangi lamunan-lamunan, dan itu merupakan serangan setan. Saya ulangi, itu memang serangan setan, dan kita tidak boleh pasrah, sudah melamun, pasrah, menyerahkan diri kepada setan, besti lagi, downline lagi. Jadi setan, oh setia banget dia. Ya Allah ya Karim. Baik, sekarang kita masuk kepada klasifikasi hati. Ya Allah, teguhkan hatiku. Pertama, qalbun mayyit, hati mati. Dua, qalbun marid, hati sakit. Tiga, qalbun salim, ausikhah, hati yang sehat. Empat, qalbun hayyun, hati yang hidup. Kira-kira keterangan ini nanti menjadi barometer hati kita itu nomor 1, apa 2, 3, 4. Sekarang hati yang mati, level pertama.
Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 74, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fayyal kal hijarati aw asadu qaswah. Kemudian hati kalian mengeras setelah itu. Kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras. Tolong, ini adalah hati kita, supaya nanti hancur dilembutkan Allah. Amin. Ya. Sekeras-kerasnya batu itu mampu mempunyai 3 potensi. 1, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minal anwar. Di antara batu itu menjadi sungai-sungai. Lihat di pegunungan ada sungai-sungai kecil. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minul ma', dan di antara batu itu mampu menjadi sumber mata air. Saya kalau melihat sumber mata air itu Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan tidak semua batu dari celah-celahnya itu muncul sumber. Ya, bisa dipindah, kadang nggak bisa. Telusuri itu, ya Allah kok bisa ya. Jenengan itu kalau lihat apa-apa itu sering mikir apa nggak mikir sih? Bu, kau usah nemen-nemen Ustadz. Kalau jenengan seperti itu berarti punya mata tidak untuk melihat, punya telinga tidak untuk mendengar, punya hati tidak untuk merenung. Kalau selalu merenung pasti mengatakan Masya Allah Subhanallah, dan langsung ana fakir, dhaif, jahil. Ya. 3, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sekeras-kerasnya batu, ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Ya. Lihat. Hati itu kalau keras, dibacakan ayat suci Al-Quran, merem, kebalik, melek jadi merem. Dibacakan sholawat, melek jadi merem. Tapi kalau jalan kesetanan, merem itu jadi melek. Silakan jangan ngantuk, coba jalan ke warkop jadi melek. Saya ngantuk, silakan jalan ke mall. Pokoknya jalan ke setan itu selalu identik dengan melek. Itu berarti hatinya itu masih keras. Orang yang hatinya keras kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah, itu ditandai dengan hatinya pecah, disentuh Allah. Kalau pecah dan terharu, tidak bisa ditahan, air mata itu meleleh. Air mata meleleh itu bagaikan sumber mata air. Ya, betul. Setelah air mata itu meleleh, kemudian ada suasana sakinah, maka akan mengalir jariyah dan sedekah. Fasholli li rabbika wanhar. Dan pertama kali khusyuk itu terkadang ditandai dengan tersungkur, seperti jatuhnya batu, seperti jatuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu walaupun hatinya keras tapi lembut, setiap baca Al-Quran itu menangis. Jangan sampai hati kita itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Awas, lebih tinggi lagi. Semoga masih ingat. Spiritual batu bata. Masih bisa diajak mikir? Sekarang berada di alam mana? Nyata apa gaib? Pak Yoko? Masih bisa diajak mikir? Saya khawatir jenengan sudah sumum bukmun umyun. Ayo kembali ke alam manusia. Tadi kan masuk ke alam tidak jelas. Pak Wazi, siap? Tentukan pilihanmu, jin apa manusia sekarang? Spiritual batu bata. Batu bata itu keras karena diapakan? Dibakar. Pakai apa? Sekam.
dibakar, saking kerasnya dia itu lupa kalau dia itu tanah liat. Ya. Dua, es batu. Es batu itu kalau masuk freezer yang paling dingin akhirnya membatu. Saking membatunya dia lupa aslinya air. Dari dua contoh ini sudah paham? Sudah paham? Hati manusia yang membatu itu lupa kalau dirinya diciptakan dari mimma, sperma atau min sulalati mintin, sari pati tanah. Ya. Kenapa kok jadi batu bata? Karena dibakar. Dibakar pakai apa? Api. Jadi hati manusia itu kalau keapian, kesetanan, ya Allah, anak membunuh orang tua dan neneknya, ibunya hampir terbunuh juga. Betul? Hati ini kalau sudah ditengarai kursi jabatan, lupa saudara, lupa istri dan membatu itu, saking membatunya. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami ya. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah, tolong ya Allah lembutkan hatiku. Kedua, hati sakit. Ibu-ibu biasanya dinyanyikan sakitnya. Nah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah sakitnya. Sudah sakit tambah sakit. Ya Pak Yuku, ada jamaah sudah sakit hati kepada salah satu takmir. Berangkat ke masjid, sandale hilang. Lapo mau nang masjid, sudah jatuh ketibanan tangga. Ya, berangkatnya sudah enggak ikhlas, pas berangkat ban bocor, ya Allah kiamat, kiamat. Jadi aslinya bukan Allah yang menambah sakit, tapi kamu sendiri yang menambah sakit. Berangkat Bu Anis dan kawan-kawan, hujan. Itu kalau ikhlas, ya Allah, paling hujan ini cuma sebentar, paling nangkinin tok nangkono gak udan. Ternyata betul, loh ya kan. Bagi yang semangatnya kuat, bagi yang semangatnya tidak kuat, loh udan. Ini tanda aku golek ngaji. Ini petunjuk setan ini. Betul gak itu? Kalau kita berani nerabas, loh, pernah kayak gitu? Ayo, pernah. Wong saya manusia, sama juga manusia kok. Pernah kesetanan, pernah kemalaikatan juga. Iya, betul ya. Kadang itu setelah ngaji sini hujan. Ini kayaknya tanda keberkahan. Insya Allah gedangan gak hujan. Loh iya, pernah? Iya. Jadi tolong jangan sampai salah lihat dan salah menyimpulkan. Kalau salah lihat dan menyimpulkan, sakit ditambah sakit. Orang sama-sama kehujanan, satunya ikhlas dan mindsetnya semoga nanti rezekiku sebanyak air hujan. Tapi kalau dia pakai baju anyar, gak ikhlas kudanan, itu koyok jarum. Ini Pak. Wes pacisan, kapok wes. Jadi sakit itu kita buat sendiri kok. Sakit itu kita buat sendiri, gak sakit juga kita buat sendiri. Ya, kita ini cenderung hati sering sakit apa sehat? Hati sakit itu cenderung dimanapun, kapanpun itu mengeluh. Tidak bisa menerima takdir. Silakan
rekreasi, duduk ada denanya. Kamu sama sini, udah nggak apa-apa, mungkin ada hikmahnya sama sini. Kamu duduknya denanya ini. Panitia mesti ngeprank aku dulu enggak. Belum apa-apa sudah kayak begitu. Jadi ternyata suudzon itu sumber penyakit, betul? Suudzon itu sumber penyakit, berpikir negatif itu sumber daripada penyakit. Di sini di dalam tafsir dikatakan sakun wa nifakun, keraguan-raguan dan kemunafikan. Ya. 3, hati yang sehat, hati yang salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada artinya harta dan anak dibangga-banggakan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hatinya yang selamat. Ay khalisun minasyirki wasyarki, sudah selamat bersih dari kesirikan dan keraguan-raguan. Ini adalah pendapat mayoritas mufassir. Qala Sa'id bin Musib, al-qalbus salimu huwas sahihu. Yang dimaksud hati yang salim adalah hati yang sehat. Wa huwa qalbul mu'min, hatinya orang mukmin. Li'anna qalbal kafir wal munafik maridun, karena sesungguhnya hatinya orang kafir dan munafik itu sakit. Ya. Nah, sekarang hati yang hidup. Hati yang hidup itu ketika disebut nama Allah mudah merinding dan bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanah. Dan kepada Allah tawakalnya luar biasa. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Qala al-munafiquna la yadkhulu qulubahum syai'un min dzikrillah inda adai faraidiyah. Hati-hati. Hatinya orang munafik ketika zikir menjalankan fardu itu tidak masuk sedikit pun. Tidak merembes. Ya tadi yang saya bahasakan kalis itu loh. Kalis itu loh. Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi la yadkhulu qulubahum syai'un min dzikrillah. Ini kita. Rubah ya Allah dari munafik menuju mukmin. Kalau mukmin disebut nama Allah, itu hatinya lembut, set, langsung itu. Ya. Dulu saya ibaratkan ego kita itu seperti kulit buah, ada yang tipis seperti anggur jeruk, ada yang berduri seperti durian, ada yang atos seperti kelapa. Ya, jadi butuh waktu untuk mengelupas kulit-kulit ego, itu butuh waktu. Ya Pak Toto, maaf, terkadang ijazah doa itu sama, satunya sudah masuk karena kulitnya tipis, ya. Kulit ari-ari apa kulit buaya. Nah, kalau egonya tipis maka dengan zikir itu gampang tersentuh. Tapi kalau kulit egonya tebel kayak kelapa, orang seperti ini dengan zikir nggak akan sadar, baru dengan musibah. Kadang musibah belum sadar, kematian. Aduh, parah sudah. Nah, ketika zikir, ketika menghadap kepada Allah, bersihkan dari keegoan kami yang tidak kami sadari ya Allah. Jangan bisa tak melihat dinding. Ya, tidak terlihat tapi nyata, tidak bisa nyambung. Air sama minyak itu loh. Seperti tadi yang saya contohkan, saya aja terjebak kok. Ya, catering itu loh, dibungkus plastik itu loh. Iya, tipis itu. Allah itu kalau membuat dinding itu Masya Allah. Makanya kita tidak boleh apa? Baik, terakhir. Lembutnya hati. Hati itu sudah ya tadi ya. Hati mati, hati sakit, hati sehat, hati hidup. Baik, lembutnya hati.
Qala Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Bisa sih saya baca terjemahnya, tapi ruhnya itu kurang. Ibnu Rajab, semoga Allah merahmati, beliau berkata, wa aslul khusu'i huwa layyinul qalbi wa riqqatihi wa sukunihi wa khudu'ihi wa kisarihi wa khirqatihi. Makna khusu' aslinya adalah lembutnya hati. Ditambah lagi lembutnya hati, tenang, tunduk, dan menyesal. Setelah menyesal, semangat. Seperti apa menyesal? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nggih Gusti, kula sing salah. Maaf, bukan istri saya, bukan tetangga saya yang salah. Nanti insya Allah Allah akan menyentuh, betul nggak? Penyesalan dan pengakuan itu tersirat daripada Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bini matika alayya wa abu'u bidambi. Aku mengaku ya Allah, nikmatmu itu begitu banyak, dosaku begitu banyak. Abu ulaka bini matika alayya wa abu'u bidambi. Istighfar ternyata yang terpenting adalah pengakuan, bukan membaca istighfar. Masih ingat? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau hanya gini saja, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Satu. Atau yang kedua, astaghfirullahaladzim, ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Kira-kira merasuk yang mana? Yang kedua. Karena kedua itu penyesalan dan memohon minta maaf. Kalau yang pertama membaca minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Membaca saya minta maaf tanpa penyesalan, diterima apa ditolak? Oh, yang ditunggu itu penyesalan kok. Wis Gusti, kula nyuwun ngapunten, saestu tidak saya ulangi lagi Gusti. Nah itu, kalau benar-benar dari hati yang tulus pasti diterima. Betul ya? Itu namanya khusyuk. Fa'idha khosa'al qalbu tabi'ahu khusyu'a jami'i jawarihi wal a'dha. Ketika hatinya khusyuk, maka semua anggota tubuh ikut khusyuk, li'annaha tabi'atun lahu, karena sesungguhnya anggota tubuh itu mengikuti hati. Sebagaimana sabda Rasulullah, ala inna fil jasadil mudghah, sesungguh di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Idza shalahat shalahal jasadu kullu. Ketika segumpal darah itu baik, maka semua anggota tubuh itu baik. Fokus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika segumpal darah itu rusak, maka semua anggota tubuh rusak. Apa yang dimaksud segumpal darah? Ala wayyal qalbu, yaitu hati. Langsung. Fa'idha khosha'al qalbu khosha'a sam'u wal basaru wal ra'su wal wajju wasairul a'dha. Ketika hatinya sudah khusyuk, telinganya khusyuk, mata, kepala, wajah dan semua anggota, wa ma yansa'u minha, dan apa-apa yang muncul darinya. Perhatikan Bu Anis, hattal kalam, sampai sak suara-suaranya itu khusyuk. Dalilnya adalah wa khasya'atil aswatu lirrahman. Paham? Orang khusyuk itu intinya, sumbernya hati. Kalau hatinya sudah khusyuk, semua anggota tubuh khusyuk, sampai sak ngomong-ngomong itu hati-hati lembut. Bu, tar misalnya gitu. Itu di dalam surat Al-Luqman, di dalam surat Al-Luqman itu, inna angkarol aswati la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah keledai. Saya sampai hari ini belum tahu suara keledai. Akhirnya buka YouTube. Suara keledai.
Saya buka, ternyata netizen itu di bawahnya ada komentar, siapa yang buka YouTube ini pasti barusan buka surat Luqman. Loh, nyindir aku. Karena ketemu keledai pun kan nggak pas bersuara kan. Ternyata suaranya jelek. Nah, jenengan kan belum tahu juga kan? Belum tahu kan? Yaiku wong wedok cetar cetar dulu. Waqsid fi masika waghdud min sautik inna angkarol aswati la sautul hamil. Jadi ketika berjalan itu yang sederhana, tawaduk dan rendah hati. Ya. Kalau bersuara yang rendah hati, jangan seperti keledai. Cetar. Ya Allah, jadi gitu hatal kalam. Lihada, karena ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi fi shalah. Saya baca ini langsung senang Bu Anis. Kenapa? Karena saya sudah ngamalkan khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa fi riwayah ditambah wa mastaqalla bi qadami. Aku khusukkan kepadaku telingaku, mataku, otakku, tulangku, dan semua anggota tubuh yang ada di atas telapak kakiku. Jadi intinya adalah hati ini konekkan ke Allah dengan sir cinta, sabar, ikhlas, ridho, cinta. Kalau disambut Allah, maka hatinya pecah. Yang tadinya keras mulai lembut. Lembut ditandai dengan muncul sumber mata air di mata. Air matanya meleleh. Saking terharunya mulai umbeleh, meleleh. Ya, yang tadinya itu enggak pilek tiba-tiba. Langsung sadari, biarkan dosa-dosaku terhapus bersama dengan air mata, terhapus dengan ingus, biarkan ya Allah, terhapus dengan misalnya ketika itu tempatnya tidak ada AC sampai berkeringat, betul. Sama-sama berkeringat, satu cerdas dan satu bodoh itu kan beda. Kalau satunya kan mengeluh, kalau satunya biarkan. Bersamaan dengan keringat keluar, semoga dosa-dosa yang ada di dalam ini juga keluar. Ya, sakit dipahami ya? Ya Allah, semoga ini. Baik, tanda-tanda hati yang hidup, intisari dari surat Al-Anfal ayat 2-4. Disebut nama Allah merinding, bergetar dan meneteskan air mata. Dibacakan Al-Quran, imannya bertambah. 3, tawakal kepada Allah. 4, sholatnya khusyuk. 5, rajin zakat, infak dan sedekah. 6, hatinya bercahaya iman sejati. 7, menduduki derajat yang tinggi di sisi Allah. 8, mendapatkan ampunan Allah. 9, turun rizki yang terbaik. Wa maghfiratu wa rizqun karim. Semoga kita dibimbing Allah untuk memiliki hati yang hidup. Hidup. Kalau kepengin hidup harus mendekati yang maha hidup. Perhatikan, seperti tanah yang gersang yang tidak hidup dan tidak mati. Siapa yang bisa menghidupkan? Yaitu Allah dengan cara turun air hujan. Allah menghidupkan bumi dari matinya, Allah menghidupkan hati dari matinya. Terus terang, hati kita itu sering hidup apa mati. Kalau ngaji seperti la yahya wala yamut, tidak hidup dan tidak mati. Baru hidup kalau sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.